Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang sedang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan salawat dan hajat kalian di kolom komentar untuk kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memiliki rasa cinta itu adalah hal yang wajar saja sebagai manusia dan khalifah Allah di bumi ini. Namun jika rasa cinta yang dimiliki oleh seorang wanita itu ditujukan kepada seseorang yang sudah beristri, maka itu adalah hal yang tidak wajar dan tentu saja tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan menyakiti hati wanita lain atau istri laki-laki itu jika ia mengetahuinya. Beda halnya dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dan ingin menikahi perempuan lain hanya untuk menjaga harkat dan martabatnya. Apalagi di sisi lain, istrinya pun juga ikut mendukung niat tersebut, maka itu hal yang berbeda poinnya. Namun jika kita pikirkan itu semua, apakah ada wanita yang rela dan ikhlas jika suaminya berbagi cinta dengan wanita lain? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti apakah hukum Islam terkait dengan mencintai suami orang lain? Menurut Islam sendiri, cinta adalah hal yang dihalalkan, asalkan bisa mengendalikannya dan tidak memberikan cinta tersebut dengan berlebihan. Karena cinta yang paling besar selayaknya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, semua yang berlebihan juga dilarang dalam Islam. Mencintai suami orang lain dalam Islam bisa berujung pada zina karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Misalnya adalah zina mata. Karena setiap berjumpa, maka ia akan selalu menatapnya lama dan tidak ingin memalingkan pandangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala ta'rabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Dikutip dari kitab Al-Zawajir an I'tiraf Al-Qabair oleh Imam Al-Haythami dijelaskan bahwa perilaku atau tindakan yang memicu rusaknya hubungan seorang suami dengan istrinya adalah sesuatu yang dikatakan haram hukumnya, dan tindakan tersebut sudah masuk dalam kelompok dosa besar. Mengenai pernyataan tersebut juga ditegaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dan tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencerai wanita lain yang menjadi istrinya, dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam. Lantas hal-hal apa sajakah yang bisa dianggap dapat merusak suatu hubungan? Dikarenakan sudah dibutakan matanya oleh cinta, maka tidak sedikit wanita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, seperti misalnya yang pertama, melakukan guna-guna dengan bantuan dukun. Perbuatan ini tentunya adalah suatu tindakan syirik di dalam Islam yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah karena menyekutukannya dengan yang lain. Di masyarakat, perbuatan seperti ini sudah tidak asing lagi di telinga. Meminta bantuan dukun untuk memikat hati suami orang lain, ini termasuk dosa besar menurut Islam. Dalam sebuah hadis telah diingatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Sejatinya para peramal, dukun, dan sejenisnya, semua itu tidak ada apa-apanya. Para sahabat berkata, ya Nabi, ada kalanya mereka meramal sesuatu dan ternyata benar. Rasulullah pun menjawab, itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkannya kepada para walinya, dan mereka mencampurnya dengan 100 kebohongan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, merencanakan dan merancang sebuah fitnah. Perbuatan yang seperti ini sudah banyak contohnya ditayangkan di acara-acara televisi yang manfaatnya untuk mengingatkan dan memberi pesan moral supaya jangan melakukan tindakan yang kurang baik tersebut. Merencanakan dan merancang pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah ini memang sangat berbahaya, karena fitnah di dalam Islam sudah sangat jelas dilarang. Banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan laki-laki yang dicintainya, bahkan tidak peduli suami orang lain sekalipun. Hal ini tidak patut dicontoh. Ingatlah, setiap perbuatan yang kalian lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengawasi. Allah telah berfirman melalui Quran surat Az-Zumar ayat 32, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam terdapat tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Di dalam ayat yang lain di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 221 hingga 223, Allah berfirman, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka atau setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya, sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Lalu yang ketiga, memaksa untuk dinikahi dengan modal fitnah. Perbuatan yang sering dilakukan wanita dengan menjebak pria supaya melancarkan segala rencananya
agar bisa menekan suami wanita lain mau untuk menikahinya adalah termasuk perbuatan yang sangat tidak terpuji. Hal ini sudah pasti akan merusak hubungan pernikahan seseorang, terlebih lagi jika sang istri mempercayai tindakan jebakan tersebut. Dengan melakukan perbuatan ini, wanita akan tampak seperti tidak punya harga diri dan merendahkan dirinya. Masih banyak calon imam di luar sana yang jauh lebih baik dan pantas untuk hidup berdampingan. Mengapa harus suami orang yang malah dikejar? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Fitnah, pemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Yang keempat, mendoakan hal-hal yang buruk. Mendoakan hal-hal yang buruk untuk orang lain tidaklah baik. Doa yang buruk juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah istilah yang tepat untuk hal seperti ini. Sudah bisa ditebak bahwa wanita yang mencintai suami orang lain pasti akan memanjatkan doa supaya hubungan rumah tangga orang lain menjadi rusak, bahkan berujung pada perceraian, sehingga ia akan berpeluang besar untuk mendapatkan cinta dari suami wanita saingannya tersebut. Perlu dipahami juga terkait perceraian menurut Islam, agar Anda yang memiliki niat untuk merusak hubungan rumah tangga orang lain bisa mengurungkan niat yang tidak baik tersebut. Sadarlah bahwa masih banyak lelaki lajang yang lebih pantas untuk menjadi pendamping kamu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 11, manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Dalam ayat lain di Quran surat Yunus ayat 11, Allah juga berfirman, jikalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti ajal mereka diakhiri. Yang kelima, melakukan tindakan merayu. Wanita yang punya hobi merayu sama halnya merendahkan dirinya sendiri di hadapan laki-laki. Selain itu juga terkesan murahan dan tidak mencerminkan wanita solehah yang selalu menjaga setiap perilaku yang ia lakukan, terlebih pada lawan jenis yang bukan muhrimnya. Sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk menjaga tindakan ataupun perilakunya agar tidak termasuk pada golongan wanita yang tidak baik. Yang keenam, memancing komunikasi yang berlebihan dengan suami orang lain. Zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan dalam teknologi, seperti halnya komunikasi yang sudah sangat mudah untuk dilakukan. Pesan singkat seperti WA dan juga media sosial lainnya sungguh sangat menunjang komunikasi secara digital. Hal ini justru sering dimanfaatkan untuk perbuatan yang kurang baik. Contohnya untuk menggoda suami orang dengan mengirimkan pesan secara berlebihan dengan harapan akan mendapatkan balasan. Jika sang istri kemudian membacanya, maka pasti akan timbul kesalahpahaman yang memicu retaknya rumah tangga. Lantas apa saja pendapat dari para ulama terkait wanita yang suka menggoda suami orang? Sebagai acuan dan sumber landasan terkait permasalahan hukum mencintai suami orang dalam Islam, maka beberapa ulama berpendapat seperti ini. Pendapat dari ulama Syafi'i bahwa seorang wanita yang mengganggu, bahkan yang secara sengaja merayu suami orang,
dan selanjutnya merusak rumah tangga pria tersebut, maka diperbolehkan terhadapnya untuk minta dinikahi apabila pria tersebut telah berstatus cerai dengan istrinya. Namun perilaku ini bisa dikategorikan tindakan fasik dan juga maksiat. Wanita seperti ini akan menanggung dosa yang sangat buruk dan wajib mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sedangkan pendapat ulama Hanafi pada dasarnya sama dengan ulama Syafi'i, bahwa wanita boleh minta dinikahi oleh seorang lelaki beristri setelah lelaki tersebut resmi berpisah dengan istrinya. Namun perlu disadari dan dipahami tentang perbuatan tersebut, bahwa akan ada balasan dan hukuman yang setimpal dari Allah, serta wajib dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena perbuatan tersebut tergolong hina, dan perbuatan itu adalah seburuk-buruknya perbuatan buruk yang lain. Adapun pendapat ulama Maliki justru berbeda dengan ulama Syafi'i dan Hanafi. Menurut ulama Maliki, apabila ada seorang wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan yang memicu perceraian terhadap rumah tangga orang lain, kemudian ia minta dinikahi oleh lelaki yang statusnya sudah bercerai tersebut, maka bisa dikatakan haram pernikahannya. Hal ini disertai dengan alasan yang masuk akal, karena adanya tindakan yang mengambil jalan tidak baik dengan merusak hubungan rumah tangga orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa terkait hukum mencintai suami orang dalam Islam yang sudah dijelaskan tadi, maka diharapkan bisa membantu memudahkan kita, khususnya para wanita, dalam mempelajari serta memahami lebih dalam lagi, sehingga layak dijadikan sumber informasi yang berguna. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.